di channel WWRW. Nah, kali ini kita akan membahas pola bilangan bagian ketiga, yaitu barisan dan deret geometri. Let's go. Nah, di sini barisan dan deret geometri itu apaan sih? Nah, barisan dan deret geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagikan dengan bilangan yang tetap. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini R-nya dia kalau lebih besar dari 1, maka di barisan deret geometri naik. Kalau R-nya lebih kecil dari 1, itu ada geometri turun ya. Maksudnya gimana sih? Contoh seperti ini. Ini 1/3 itu 1, 3, 9. Berarti didapat. Nah, ini kan kali 3. Ini kali 3. Kali 3. Maka R-nya lebih besar dari 1 kan? Karena 3 lebih besar dari 1. Maka otomatis dia angkanya selalu naik. Nah, terus coba kita lihat. Ini 2, 1, setengah, seperempat. Berarti 2 ke 1 diapain? Dikali setengah. Nah, ini juga kali setengah. Oke, seperti ini kali setengah. Maka dia setengah itu kan lebih kecil dari 1. Maka itu dia angkanya menurun. Terus bagaimana kalau R-nya negatif? Ya, kalau R negatif kan ya, lihat aja. Berarti dia akan berubah. Nah, dia akan selang-seling. Positif, negatif, atau tergantung. Atau bisa negatif, positif, tergantung angka apa dulu. Oke, mari kita lihat lagi selanjutnya. Nah, rumus suku ke N pada barisan geometri dengan suku pertama itu adalah U1 atau dia A. Ini sama dengan aritmatika, cuma berbeda di sini. Kalau geometri kita pakainya rasio, yaitu simbolnya R. Nah, rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Seperti itu. Nah, di mana R-nya ini kita bisa cari di mana? UN per UN min 1. Seperti itu ya. Jadi misalkan contoh, jadi U2 berarti per U1. Seperti itu. Oke. Nah, deret geometri adalah jumlah suku-suku yang ditunjukkan oleh barisan geometri. Gimana sih? Nah, rumusnya SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1, tapi dengan syarat ini R-nya lebih besar dari 1. Nah, atau SN sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 min R, tapi dengan syaratnya R-nya kurang dari 1. Nah, tapi biasanya sih saya pakai salah satu. Seperti itu ya, hasilnya akan sama aja. Oke, kita lihat ke contoh soal. Di sini dikasih tahu barisan 3, 6, 12, 24, 48. Berarti ini pasti kan dikali 2 kali 2 ya. Maka itu di sini A-nya adalah 3, R-nya adalah 2. Seperti itu. Dia tanya UN. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti 3 kali 2 kali N min 1. Ini UN-nya. Seperti itu. Terus dia tanya U8. Seperti itu ya. U8 sama dengan berarti 3 kali 2 48 kurangin 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 7. Berapa teman-teman? Nah, kita hitungnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7, 128. Oke, nah 128 dikali 3. Maka jawabannya 384. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi. Wah, ini kecoret ya. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Diketahui barisannya adalah angkanya 1, 1/2, 1/4, 1/8. Ditanya U20 seperti itu. Nah, di sini kita lihat A-nya adalah 1. R-nya adalah setengah. Dapatnya dari mana? Tadi R itu adalah U2 per U1. Maka setengah per 1. Ya, jadi setengah. Ditanya suku ke-20, ya udah kita tulis saja. Berarti UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya 1, R-nya setengah. Nah, pangkat N min 1. Maka jadi kalau U20, maka jadi 1 kali setengah di pangkat 20 kurang 1. Maka jadi setengah pangkat 19. Maka ini ketemu jawabannya adalah 1 per 524.288. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ditanya S10. Nah, S10-nya gimana? Ya, kita masukin aja rumusnya. Berarti A 1 min R pangkat N
per 1 min R. Seperti itu ya. A-nya 1 min setengah dipangkatin 10 per 1 kurang setengah. Karena yang tanya S10 ya. Maka itu kita masukinnya 10. Jadi 1 dikali 1 dikurang setengah pangkat 10 berapa? 1 per 1024. Nah, setengah tuh kurang setengah jadi setengah. Seperti itu. Nah, kita lanjut di sini ya. Oke, maka jadi ini karena 1 kurang 1 per 1024, maka jadi saya samakan penyebutnya dong. 1024 dikurang 1 per 1024 per setengah. Maka dia 1023 per 1024. Ini dikali 2 per 1 ya. Ini saya ubah langsung ya. Maka ini kita bisa coret. Maka jadi 1023 per 512. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi seperti ini. Nah, ada diketahui barisan 2 per 3, 6 per 6, 18 per 12, 54 per 24. Wah, ini gimana ya? Ini kok kan yang atas dikali 3 kali 3, yang bawah kali 2 kali 2. Ya udah, jangan bingung, kita pisah aja, kita kerjain masing-masing. Yang atas dulu ya. Oke, yang atas berarti kan A nya 2 nih, R nya berapa? 3, seperti itu. Maka jadi UN nama dengan A kali R pangkat N min 1. Jadi 2 kali 3 pangkat N min 1 ya. Yang bawah kan A nya 3, R nya kan 2. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jadi A nya 3, R nya 2 pangkat N min 1. Jadi UN secara keseluruhannya kita tinggal gabungin aja. 2 kali 3 pangkat N min 1 per 3 kali 2 pangkat N min 1. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, sekarang pertanyaan dia, kalau nilainya 4374 per 384, ini N yang keberapa? Ya udah, kita tinggal masukin rumus UN ya. Ini 2 kali 3 pangkat N min 1 per 3 kali 2 pangkat N min 1. Nah, sekarang kita lihat, pasti N nya sama nggak atas bawah? Sama dong, maka itu kita bilang bawah aja, lebih gampang. Jadi 384 sama dengan 3 kali 2 pangkat N min 1. Nah, ini kita bisa coret ya. 384 dibagi 3 itu adalah 128 sama dengan 2 pangkat N min 1. 128 itu adalah 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat N min 1 dapatnya dari mana? Difaktorinnya seperti ini. 2, terus ini 64, 2, dan seterusnya ya. Maka jadi karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita bisa ngitung seperti ini. Kita cuma ngitung atasnya aja. Jadi N nya sama dengan 8. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita tahu barisan geometri dengan suku ke-4, 12, suku ke-7, 324. Rasionya berapa? Kan kita tahu rumus rasio itu kan adalah UN per UN min 1 kan. Nah, di sini dikasih taunya U7 sama U4. Gak bisa dong masuk sini karena ini sisinya 1. Gak apa-apa, nggak usah bingung. Jadi kita pakai aja. Berarti U7 per U4 itu sama dengan R pangkat 3. Dapat 3 dari mana? Karena 7 kurang 4. Seperti itu ya. Jadi 324 per 12 sama dengan R pangkat 3. Ini kita coret. Maka jawabannya adalah 27 ya. Dengan R pangkat 3. Jadi R nya adalah 3. Seperti itu. Terus ditanya suku ke-10. Wah, ini berarti kan kita harus cari A nya dulu dong. Benar nggak? Kita masukin dari U4 kan. Berarti A kali R pangkat 3. Maka ini 12 sama dengan A kali 27. 27 di mana? Karena R pangkat 3. Berarti A nya 12 per 27. Dua angkanya ribet banget sih. Ada nggak cara lebih gampang? Bisa. Seperti ini ya. Ini saya nggak selesai. Maka kita langsung gini aja. U10 sama dengan U7 kali R pangkat 3. Kok bisa sih pakai ini? Nah, kita lihat logika dong. U7 habis itu U8, U9, U10. Ini kan R. Ini kan R. Ini kan R. Seperti itu. R nya ada berapa? 3 kan? Berarti U7 kali R pangkat 3.
Begitu aja, jadi 324 dikali 27. Seperti itu. Maka ketemu jawabannya adalah 8.748. Mudah bukan? Mantap. Tapi kalau kalian mau pakai ini juga boleh ya, masukin U10-nya seperti itu ya. Maka jadi 12 per 27 dikali 3 pangkat 10 kurangin 1 ya, seperti itu. 27 kali 3 pangkat 9. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi 12 kali 3 pangkat 6. Seperti itu. Maka jadi jawabannya adalah 8.748. Udah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi soal selanjutnya. Berapakah U7 dari barisan geometri? U2-nya adalah akar X dan U5-nya X akar X. Waduh, ini makin susah nih. Nggak usah bingung. Kalau kayak gini tetap sama ya. Kalau geometri kita fokusnya cari R. Nah, maka jadi U5 per U2. Nah, ini selisihnya berapa? 5 ke 2? 3. Maka jadi R pangkat 3. Ingat itu. Makanya jadi X akar X per akar X. Nah, akar X sama akar X kita sederhanakan. Jadi R pangkat 3 sama dengan X. Maka otomatis R sama dengan X akar 3. Seperti itu ya. Nah, ditanya U7. Ya udah, kita pakai cara yang cepat aja ya. Berarti U5 kali R pangkat 2. Maka jadi ini X akar X dikali X akar 3 dipangkatin 2. Nah, kita di sini ubah aja dalam bentuk pangkat ya. Maka ini jadi 1 per 2 dikali X pangkat 2 per 3. Maka ini jadi X 3 per 2 dikali X 2 per 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama X dan dikali, berarti pangkatnya ditambah. Ya, 3 per 2 ditambah 2 per 3. Nah, kita ngitung deh di sini. 2 per 3 ditambah 3 per 2. Ini terbalik, sorry, yang apa ya. Jadi 4 tambah 9 per 6. Maka jadi 13 per 6. Maka otomatis di sini jawabannya X pangkat 13 per 6. Kalau kita sederhanakan jadi X pangkat 2 X akar 6. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Bila jumlah 5 suku pertama deret geometri min 93 dan rasionya 2, berapa suku ketiganya? Waduh, susah amat nih. Nggak apa-apa aja bingung. Kan 5 suku pertama. Berarti kan otomatis U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan minus 93 dong. Seperti itu. Nah, U1 itu apa? U1 kan A. Berarti U2 AR. Terus U3 AR pangkat 2. U4 AR pangkat 3. U5 AR pangkat 4. Sama dengan min 93. Tahu dari mana? Kan rumus UN untuk geometri kan A kali R pangkat N min 1. Kalau U5 berarti kan A kali R 5 dikurangin 1. Jadi A kali R pangkat 4 kan? Seperti itu. Terus sampai sini gimana dong? Ini ada R2 variabel, kita nggak bisa nyari. Tenang, ini kan ada rasio. Nah, kita masukin. Berarti ini A tambah 2A ditambah 4A ditambah 8A ditambah 16A sama dengan min 93. Nah, kita hitung 4 tambah 16 20. 8 tambah 2 10 jadi 30. 30 tambah 1 jadi 31A ya. Sama dengan min 93. Jadi A-nya min 3. Nah, A-nya udah ketemu min 3. Ditanya U3. U3 itu kan berarti apa? A kali R pangkat 2. Ya udah, jadi min 3 kali R-nya berapa? R-nya 2 ya. Jadi 2 pangkat 2. Maka jadi min 3 kali 4. Jadi min 12. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, ini soal cerita nih. Sebuah tali dipotong jadi 5 bagian sehingga terbentuk deret geometri. Ingat ya, ini ya, kata kalimatnya deret geometri. Panjang tali terpendek 2 cm dan terpanjang 162. Panjang tali mula-mula berapa? Nah, kalau kayak gini panjang yang terpendek itu adalah sebagai A. Ingat itu. Pasti. Oke, terus yang paling panjang berarti dia U5. 162. Kok taunya dari mana U5? Ya, karena dipotong jadi 5 bagian. Seperti itu ya. Nah, kalau soal kayak gini kita cari aja R-nya dulu, rasio. Berarti R sama dengan U5 per U1. Maka ini R jadi pangkat 4.
maka jadi 162 per 2, ini coret ya. Jadi R pangkat 4 sama dengan 81. Jadi R sama dengan 3. Nah, dari sini ketemu R-nya 3. Terus dia pengenannya panjang dari mula-mula. Berarti kan mau cari SN dong. SN-nya berapa kan? S5 ya hitungannya ya. Nah, kita harus cari apa? Masukin rumusnya langsung. Jadi S5 sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya berapa? 2. R-nya 3 pangkat 5 min 1 per 3 min 1. Jadi 2 kali 3 pangkat 5 itu berapa ya? Oke, 3 pangkat 5 coba kita hitung ya. Seperti ini. 3 pangkat 5, 243 ya. Nah, 243 dikurangi 1 per 2. Nah, ini bisa coret. Maka jadi jawabannya adalah 242 cm. Mudah bukan? Mantap. Jangan lupa diklik like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.